lupa perkenalkan, nama saya Yosua dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang daur ulang dari limbah ya. Bagi Bapak atau teman-teman sekalian yang ingin mengasah kreativitas, mungkin cara membuat celengan dari botol bekas air mineral ini dapat dikatakan efektif. Kenapa? Karena sangat mudah untuk dibuat. Tapi yang dibutuhkan adalah ketelitian, kesabaran, serta inspirasi agar tampilan dari celengan tersebut ya mungkin bisa dibilang menarik. Bahan-bahan yang diperlukan itu lumayan mudah untuk didapatkan dan murah. Tentu bahan utamanya yaitu botol air mineral bekas, bisa digunakan merek apa aja. Seperti yang Anda mungkin ketahui, tiap merek memiliki bentuk botol yang berbeda. Dengan begitu akan memberi keragaman dari hasil karya seni rupa celengan yang Anda buat nanti. Oke, jadi kita masuk ke bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu ada yang pertama, botol bekas. Botol bekas itu dapat berbagai macam. Botol bekas yang penting bekas, gak ada isinya lagi. Lalu yang kedua, pisau atau cutter. Pisau atau cutter ini itu untuk memotong tengah dari botol bekas yang Bapak pilih. Lalu dan bolongan itu digunakan untuk memasukkan duitnya, tempat masuk uang. Usahakan pisau atau cutter yang digunakan harus tajam, sebab tajamnya pisau atau cutter tersebut mempengaruhi kerapihan dari hasil terakhir. Lalu yang ketiga, lem atau lakban. Lem atau lakban ini berfungsi sebagai perekat yang akan membantu menyatukan dan mengunci tutup botol agar tidak mudah terbuka. Biar supaya buat itu yang pertama, biar supaya untuk mengambil uang, biar supaya nggak terlalu banyak yang dicuri gitu, biar nggak terlalu banyak diambil. Lalu yang kedua untuk aksesoris, untuk menempel aksesoris yang Bapak atau teman-teman inginkan. Lalu yang ketiga, kertas kado atau sisa kain. Kertas kado ini itu sebagai hiasan bagian luar dari botol air mineral bekas yang Bapak atau teman-teman ingin membuatnya. Ini untuk jika contoh Bapak atau teman-teman teman-teman sekalian ingin membuat celengan dari celengan berbentuk kucing atau celengan berbentuk kucing atau celengan berbentuk anjing ya, itu bisa menggunakan kainnya. Jadi tentunya kalau membuat celengan anjing itu diselimuti oleh kain yang berwarna coklat atau terserah, lalu dibuat untuk mata-matanya dan aksesoris kalian. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama yaitu dengan mengeringkan botol menggunakan lap kering atau bersih. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel. Itu digunakan agar supaya botol celengannya tersebut tidak kotor. Lalu langkah kedua yaitu mengunci dan menyegel tutup botolnya agar tidak mudah dibuka. Makanya digunakan lem. Lalu yang ketiga, dengan membuat lubang tanpa dimasukkannya uang. Pada tahap ini diperlukan bantuan dari pisau atau cutter agar dapat melubangi botol bekas air mineral. Makanya dibutuhkan cutter yang tajam atau gunting yang tajam. Lalu yang keempat, langkah terakhir yaitu untuk membuat celengan dari botol mineral bekas, yaitu untuk melakukan finishing. Finishing ini untuk aksesoris, jika ingin menambahkan aksesoris yang indah. Contohnya mata-mata mainan atau kain yang saya bahas tadi. Atau kertas origami untuk membuat sesuatu yang menarik, boleh. Itu untuk tahap keempat. Sangat mudah kan? Segitulah ide perencanaan saya tentang limbah. Walaupun singkat dan terlalu gampang, tapi ini sangat kreatif ya. Bagi yang
tidak mau membuang uangnya untuk membeli celengan, Anda bisa melakukan perencanaan ini. Lalu ada produk kerajinan yang akan di analisis SWOT. Analisis SWOT dari kerajinan tangan dari limbah botol bekas berbentuk celengan itu memiliki analisis tertentu. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kelebihannya adalah yang pertama, bahan baku mudah didapat. Karena bahan baku yang kami perlukan ada di lingkungan sekitar, baik di toko-toko ataupun di lingkungan tempat tinggal kami. Lalu yang kedua, bervariasi. Kami membuat produk yang beraneka ragam dari bentuk-bentuk ya seperti bunga atau binatang agar menarik perhatian konsumen. Agar tidak bosan dengan dengan model yang begitu-begitu saja. Lalu yang ketiga, produk yang kami tawarkan menggunakan bahan yang aman dan bersih. Dalam proses pembentukan ini, tentu kami akan membersihkan atau menetralisirkan bahan-bahan yang akan kami gunakan. Dan tidak mungkin kami jual dengan efisiensi yang lumayan, yang kotor, bahan-bahan yang kotor. Lalu kelemahannya adalah kami butuh waktu lama untuk membuat produk, karena dalam setiap produknya membutuhkan kesabaran, ketelitian agar dapat menghasilkan produk yang baik. Lalu ada opportunity atau peluang. Opportunity-nya adalah banyak masyarakat yang tidak menggunakan botol bekas secara baik, dan kami akan menggunakannya dengan sepenuh hati. Lalu yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman dari pembuatan botol bekas ini adalah persepsi konsumen mengenai produk daur ulang ini sangatlah kurang menjamin. Karena sebagian masyarakat yang memiliki penghasilan cukup tinggi itu lebih menyukai produk bahan luar negeri daripada produk yang secara kasarnya didaur ulang, karena dengan anggapan lebih baik kualitasnya. Segitu saja, sekian dari video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.